DB330M ini adalah salah satu seri casing low budget besutan dark flash yang cukup populer dikarenakan memang desainnya yang simple, minimalis, dan tentu saja harganya terjangkau. Spesifikasi yang di-highlight oleh casing ini ada di bagian belakang boxnya, misal seperti support 240 mm radiator atau IO water cooling, kemudian clearance VGA cards yang bisa sepanjang 305 mm dan CPU cooler tower yang bisa setinggi 180 mm. Cukup tinggi guys, sedangkan untuk opsi warnanya sendiri jelas ada hitam dan putih yang akan kita review kali ini. Seperti yang sudah saya bilang di awal video tadi ya, desain yang compact dan minimalis menjadi kelebihan atau keunggulan dari casing yang satu ini. Selain itu, casing ini juga punya desain curve di bagian sudut-sudutnya, baik atas maupun bawah, yang menambah kesan lebih modern. Plus yang saya suka adalah front panel yang ada di bagian bawah ini, input-outputnya. Jadi ini lebih cocok ya kalau kita taruh casing ini di atas meja di sebelah monitor, supaya kalau kita mencolokkan segala sesuatu yang berhubungan dengan USB 3, USB 2, audio itu bisa lebih mudah guys. Beda dengan yang posisinya di atas. Nah, bagian sampingnya ini pakai tempered glass yang susah dibuka bautnya guys. Padahal ini thumb screw. Saya ambil obeng dulu. Ini adalah casing yang untuk membuka side cover tempered glassnya paling susah yang pernah selama ini saya coba, karena memang tadi selain bautnya yang keras dan ternyata dia ada semacam ini ya. Ini sih sebenarnya untuk berjaga-jaga supaya kalau kita melepas pertama kali nggak langsung jatuh dan pecah. Jadi ada semacam selotip warna hijau. Anyway, ketebalan standar, punya frame besi di bagian atas dan bawahnya untuk tempered glass. Kemudian di sini kita juga mendapatkan selembar kertas manual ya untuk petunjuk instalasi di casing ini guys. Bagian dalamnya kalian bisa lihat nggak yang luas-luas banget tapi juga nggak terlalu sempit banget sih. Untuk motherboard MATX full juga jelas support, karena ini kalian bisa lihat ada lubang untuk baut di bagian sebelah kanan ini yang bisa dipasangin mur stand off supaya motherboard yang full ATX ukuran 24x24 bisa dipasang di casing yang satu ini. Kemudian juga untuk jalur kabel manajemen ini dia juga cukup banyak. Di bagian atas cukup lebar, ada 2, di bagian samping ada 4, di bagian bawah atau top cover power supply ini juga ada 3 plus 1. Ini yang saya suka, detail yang biasanya nggak ada di casing low budget, yakni lubang untuk kabel ke VGA card PCI Express Power supaya kita nggak terlalu terlalu panjang ya dari bagian sini. Selain itu di sini juga ada dudukan untuk fan ini guys, opsional ya. 12 cm x 2 yang menjadi satu-satunya jalur intake di casing ini. Saya bilang di depan dulu, airflow casing ini menurut saya jelek untuk soal intake. Karena intake casing ini satu-satunya hanya bisa melalui bagian bawah ini. Di bagian samping motherboard ini nggak ada. Di bagian depan juga jelas nggak ada karena ini tempered glass ya, kaca. Jadi kalian bisa pasang intake di sini atau mungkin intake-nya bisa ditaruh di bagian belakang untuk mengakali. Karena intake di bagian sini ini sangat tidak masuk akal, guys. Dimana di bagian dalam cover PSU ini kalau kita putar gini ya, ini nggak ada lubang sama sekali untuk ventilasinya. Dia lubang ventilasinya hanya ada di bagian bawah atau dasar casing ini, yang mana ini sebenarnya adalah lubang hawa untuk intake fan power supply, bukan intake fan casing, dan nggak ada lubang lagi di tempat lainnya. Plus ini juga ada minus 1 lagi ya, ini sebenarnya ada semacam cantolannya untuk dust filter, tapi nggak dikasih dust filter, sayang banget. Kenapa gitu, nanggung sebenarnya ada dudukannya ya, tapi nggak apa-apa lah, kita bisa beli sendiri dan itu murah. Plus ini juga ada baut untuk storage bay yang bisa dibuka nanti dari balik cover power supply, dan kaki-kaki yang cukup kecil sih.
dengan karet Eva Foam yang nanggung juga nih. Ini ada bautnya ya, berarti ini bisa dicopot ini kaki-kaki plastiknya. Tapi buat apa juga dicopot? Malah kesannya jadi aneh kalau dicopot. Oke, balik lagi lah. Jadi intinya untuk soal intake airflow casing ini saya bisa bilang jelek lah. Jangan bilang kurang, emang jelek karena hawa yang disedot dari bawah, dari fan yang bakalan dipasang di sini itu nggak tahu dia nyedotnya dari mana guys. Dari depan buntu, dari samping sebelah sini juga nggak ada meshnya, dari sebelah kabel manajemen juga buntu. Ya lebih ke sirkulasi saja sih mungkin. Jadi nggak ada intake-nya. Kalau mau kalian bisa manfaatin slot atau dudukan fan yang belakang ini sebagai intake. Tapi kan lucu juga ya kalau kita pasang CPU cooler tower yang biasanya fan-nya mengarah ke bagian belakang, nyembur ke belakang, bakalan bertabrakan kalau kalian pasang fan intake di sini. Jadi CPU cooler kalian harus dibalik posisinya. Fan-nya nyembur ke depan. Padahal ke depan kaca. Ya intinya soal airflow, saya bisa bilang casing ini cukup kacau lah ya. Untuk bagian atas sih standar. Dia dapat ini mesh filter cukup lebar, warna putih, magnetik. Dan juga lubang-lubang untuk dudukan fan yang bisa opsional antara 12 cm maupun 14 cm kali 2 depan belakang. Support IO water cooling 240 juga untuk di atas sini. Nah, untuk soal PCI expansion di casing ini juga minimalis. Dia cuma ada 4 slot PCI expansion, jadi mungkin posisi motherboard bakalan mepet mentok di atas cover power supply. Jadi kalau kalian pasang fan di sini dan pasang VGA yang 2 slot, bakalan nabrak fan-nya sih. Kecuali kalian pakai fan yang slim ya. Balik lagi ke bagian belakang. Untuk soal plafon atau clearance dengan motherboard, dengan bagian atas casing nggak terlalu lebar juga, jadi ini ada minus juga. Mungkin nanti kalau kalian pasangin IO water cooling bakalan agak sempit sih. Tapi ini lumayan masih ada daripada casing-casing low budget lainnya. Biasanya saya lihat banyak yang lebih mepet lagi dengan motherboard posisi plafon bagian atas casingnya. Bagian dalam kabel manajemen seperti ini. Untungnya kalau saya lihat sekilas ini cukup luas guys, dia clearance-nya cukup tebal. Yang jelas ini kalau 1 cm lebih ya, mungkin bisa sampai 2 cm. Jadi lumayan lega lah, kalian bisa naruh kabel di mana aja di area sini. Kemudian ini juga ada beberapa cantolan untuk kabel tis untuk mengatur kabel, plus ini kabel front panelnya guys. Warna hitam flat standar, ada front USB 3, kemudian HD audio, front USB, dan tombol-tombol power reset dan LED. Untuk plastik aksesoris pelengkapnya kita dapetin baut set warna silver aluminium yang cukup komplit ya. Ini dia sudah disiapkan baut panjang yang bisa kita pakai buat memasang fan di atas cover power supply, dan juga ada beberapa helai kabel tis. Di sini juga seharusnya ada storage bay. Di sini biasanya sih untuk storage 2,5 inci, tapi ini kok nggak ada ya. Ini sih ada lubangnya, tapi ya intinya seharusnya ini bisa dipakai untuk storage 2,5 inci, tapi di casing ini tidak disediakan. Jadi satu-satunya storage yang bisa kalian pasangkan di casing ini adalah di bagian bawah ini. Ada hard disk cage atau storage bay di dalam power supply cover yang bisa support 2 storage sekaligus seperti biasa, 3,5 inci dan 2,5 inci di bagian atas. Untuk ruang power supply saya rasa panjangnya standar ya, karena memang casing ini mengedepankan kekompakan dan kesimpelannya, jadi memang segalanya dibuat simple. Oke, jadi mungkin gitu aja ya. Secara build quality bukan yang bagus-bagus banget di harganya, dan bahan plat juga nggak tebel-tebel banget. Wajar sih buat casing harga 300 ribuan. Jadi menurut saya dengan mempertimbangkan jeleknya airflow atau intake airflow di casing ini, saya rasa kalian nggak bisa pakai parts atau komponen yang TDP-nya terlalu tinggi ya, yang biasanya suhunya terlalu panas.
Kalau kalian mau merakit dengan part seperti itu, saya sarankan mengambil yang versi mesh. Jadi DP330M ini ada yang versi meshnya guys. Bagian depannya bukan tempered glass tapi pakai mesh, dan bagian front panel input outputnya nggak ada di bagian samping tapi di bagian depan. Jadi gitu aja ya review casing Dark Flash DB330M kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.